Pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami bisa beribadah. Ini semua karena cinta kasih-Mu yang besar. Kami bisa kembali diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Tuhan, saat ini kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membuka pikiran kami, keberadaan kami untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Bila Tuhan bekerja di tengah-tengah kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, berkatilah setiap kami Tuhan, agar hidup kami dapat diisi, dipenuhi dengan kebenaran-Mu. Kami menjadikan diri kami sebagai bejana yang kosong. Kami membawa ke tahta-Mu Tuhan untuk dapat menikmati firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Dia yang penuh kelemahan, kekurangan Tuhan. Urapi sekali lagi dia. Pakai dia sekali lagi Tuhan sebagai alat di tangan-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dengar doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kembali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah intergenerasional GKKA Panakukang. Terima kasih saya ucapkan buat kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada majelis, gereja, kepada hamba Tuhan, Ibu Suci, Pak Nabas, dan rekan-rekan hamba Tuhan untuk kesempatan melayani dalam ibadah pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tema kita yang diberikan dalam Minggu Prapaskah pada hari ini ialah Yesus di Taman Getsemani. Yesus di Taman Getsemani. Saya mengajak kita membaca nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 yang akan kita bacakan secara bergantian. Saya akan membacakan teks yang ada di warna hitam, Bapak Ibu membaca di teks yang diberikan warna merah. Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, baik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang senantiasa merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Pagi hari ini saya mau membawa kita untuk memikirkan ke suatu tempat yang bernama taman. Nah, teringat waktu saya kecil, satu hal yang saya nanti-nantikan ialah di saat sore hari
yaitu papa membawa saya dan dua adik saya bermain ke taman. Di taman adalah tempat yang menyenangkan. Bagi waktu itu saya masih anak-anak, saya menikmati mainan ayunan. Di taman juga kita bisa bermain jungkat-jungkit. Atau di taman juga kita bisa bermain seluncuran. Bukan cuma bermain saja, terkadang kita juga bisa menangkap belalang. Bapak Ibu tahu di taman, di rumput-rumput ada belalang yang melompat dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kami berlomba dengan kantong plastik, kumpulkan siapa dapat paling banyak belalang. Dan itu adalah suatu hal yang menyenangkan, karena kami bisa membawa belalang itu pulang ke rumah. Dan kadang-kadang kami sedikit nakal, belalang itu kita cabutin, dia punya alatnya untuk lompat, sehingga dia tidak bisa lompat, dia cuma bisa berjalan dan kita adu belalang itu. Nah, kecil-kecil ternyata juga sudah berbuat dosa, menyiksa binatang. Dan itu yang kami lakukan ketika menjadi suatu hal yang menjadi kesenangan tetapi menyiksa binatang. Nah, itu adalah suatu hal yang tidak baik. Nah, di taman juga kadang-kadang saya bisa menemui ada orang yang bertumbuh lebih dewasa. Mereka di sana datang untuk berolahraga, mereka di sana untuk berjalan-jalan sore, menikmati akan udara taman. Dan jarang juga kita temui ada opa dan oma. Mereka datang berjalan-jalan, menikmati alam di taman, menikmati tanaman, menikmati kicauan burung, pohon, sejuknya angin dan pemandangan lainnya yang ada dalam taman. Saya percaya setiap kita menyenangi akan taman itu. Taman itu menyenangkan bagi banyak orang karena taman itu dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, bisa memberikan kita tubuh yang sehat. Di situ banyak oksigen, kita bisa berolahraga. Di sana kita bisa mengurangi tekanan hidup, kita bisa mengurangi stres kita dengan memandang, mencuci mata kita. Kita bisa menikmati sejuknya udara taman, dan di sana juga kita dapat menikmati interaksi dengan orang-orang lain. Sungguh itu tempat yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, tahukah kita bahwa ternyata di dalam Alkitab juga menaruh perhatian yang khusus kepada taman. Dan Alkitab mencatat bahwa di taman itu juga mengandung banyak makna-makna simbolis yang dalam. Yaitu Alkitab mencatat bahwa pertama kali manusia bisa menikmati interaksi yang indah bersama dengan Tuhan, itu juga di dalam sebuah taman. Di dalam taman manusia bisa menikmati akan indahnya hadirat Tuhan. Sampai saya ingat itu kemudian dilagukan ke dalam sebuah lagu him. Itu yang kemudian saya tahu Bapak Ibu juga tahu lagunya. Dia berkata kurang lebih teksnya dia bilang, ya membaringkanku di taman rumput hijau, berjalan bersama dengan Tuhan, dan semua domba Tuhan senang di ladangnya. Aku dombanya. Terus kata-katanya, di taman air tenang, ku berjalan dengan Tuhanku, pada malam gelap ku berjalan sertanya. Kejadian pasal 2 mencatat manusia menikmati interaksi, bersekutu, relasi yang indah dengan Tuhan di dalam sebuah taman yang dinamakan Taman Eden. Di Taman Eden manusia menikmati keharmonisan, relasi yang indah dengan Tuhan. Dan Taman Eden adalah tempat di mana kehidupan itu mulai bermuncul. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, manusia menikmati segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu di dalam taman. Jadi taman itu menjadi simbol adanya hadirat Allah yang berjumpa dengan manusia, hubungan yang indah dengan manusia. Namun saudara terkasih, kita masuk melangkah berikutnya, ternyata taman juga menjadi sebuah tempat bukan cuma manusia menikmati indahnya hadirat Tuhan, tetapi di situ menjadi tempat ujian bagi manusia untuk dapat hidup
taat kepada kehendak Allah. Dan ternyata manusia pertama gagal menaati kehendak Allah. Manusia tidak taat kepada Tuhan. Sehingga konsekuensinya ialah manusia diusir keluar dari Taman Eden. Dan tidak seorang pun lagi bisa masuk ke dalam Taman Eden itu. Karena taman itu sudah menjadi tempat manusia melanggar akan firman Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri menutup taman itu dan taman itu dijaga oleh kerub-kerub atau malaikat-malaikat dengan pedang yang menyala-nyala supaya jangan ada orang bisa kembali lagi ke dalam Taman Eden. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan melihat ada taman kedua yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu Taman Getsemani. Di Taman Getsemani juga ada sebuah peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah kehidupan umat manusia, di mana Yesus Kristus itu mengalami sebuah pergumulan yang sangat berat sebelum peristiwa penyalibannya. Tuhan Yesus mengalami tekanan yang berat sebelum menjalani sebuah penderitaan menuju ke Via Dolorosa. Tuhan Yesus setelah Taman Getsemani, dia akan menghadapi tentara-tentara Romawi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan massa yang banyak yang sudah dihasut untuk membenci Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, Taman Getsemani menjadi simbol tempat pergumulan bagi Yesus menanggung dosa dunia. Dan Taman Getsemani adalah juga menjadi simbol ketaatan Tuhan Yesus, di mana relasi manusia yang tadinya sudah rusak itu kembali dipulihkan. Nah, kalau kita melihat di sini ada dua kontras Taman Eden dan Taman Getsemani. Kalau Taman Eden adalah simbol tempat di mana relasi manusia dan Allah itu terputus oleh dosa, maka Taman Getsemani adalah simbol di mana tempat relasi manusia dan Allah yang sudah rusak itu kembali disatukan, didamaikan. Dan kalau pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Di situ kita bersama-sama merenungkan tentang kesedihan Yesus yang mendalam di Taman Getsemani. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, di masa Prapaskah ini, sebelum kita masuk ke dalam masa Jumat Agung dan Paskah, kita bersama-sama akan melihat sebuah pergumulan yang Yesus alami di Taman Getsemani. Ada sebuah kisah yang diberikan judul Cahaya di Taman yang Gelap. Nah itu berkisah tentang pergumulan seorang gadis kecil. Dan waktu itu sudah malam, angin bertiup pelan di taman kecil di pinggir sebuah desa. Di desa biasa di taman, kalau kita melihat di langit bintang berkelap-kelip. Tidak seperti di kota yang sudah banyak polusi. Tapi di desa langit masih cerah. Dan suasana itu terasa begitu sepi dan sunyi. Dan di bawah pohon yang besar ada seorang anak perempuan. Anak ini bernama Liora. Ia duduk memeluk lututnya erat-erat. Kemudian ia berbisik. Tidak mungkin seorang pun yang mendengar. Atau mungkin ada yang mendengar. Dia mengatakan, aku takut. Kenapa dia takut? Karena hari itu ia mendengar bahwa papanya sudah berkata, dia akan membawa keluarganya pindah ke kota yang lain. Si kecil Liora takut. Dia takut kehilangan teman-teman karibnya. Ia takut dia akan kehilangan tempat-tempat di mana dia sudah nyaman bermain. Ia takut kalau dia pindah ke kota yang baru, apakah ia bisa beradaptasi di tempat yang baru. Dan semua itu membuat hatinya begitu sedih. Waktu dia begitu sedih, tiba-tiba datang seorang tua duduk di sampingnya. Dia adalah sang kakek. Sang kakek duduk di sampingnya dan sang kakek berkata, Liora, apakah kamu tahu cerita tentang Yesus di Taman Getsemani? Kemudian Liora menggeleng, lalu sang kakek tersenyum lembut dan mulai bercerita. Sang kakek bercerita, malam sebelum Yesus disalibkan, ia pergi ke sebuah taman bernama Taman Getsemani. Di tempat itu Yesus mulai berdoa. Waktu Yesus berdoa, Yesus merasa sangat sedih dan takut. Kenapa ia takut dan sedih? Karena tahu bahwa besok akan mengalami kesulitan yang cemas. Hati Yesus penuh dengan kecemasan.
maka ia berdoa kepada Bapa di sorga dengan doa, Bapa, jika mungkin jauhkanlah penderitaan ini dariku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Waktu kakek cerita kepada Laura, Laura mendengarkan cerita kakek dengan serius, penuh perhatian. Dan dengan wajah yang satu wajah yang sungguh ia bertanya kepada kakek. Jadi kek, Yesus juga pernah merasa takut dan cemas. Kemudian kakeknya menjawab mengganggu, iya nak. Lalu Laura terdiam dan ia mulai memahami sesuatu. Dalam hatinya ia mulai merasa ada sebuah cahaya kecil yang menghangatkan. Ia tahu ia tidak seorang diri yang merasa sedih. Ternyata Tuhan Yesus pun pernah merasa sedih, takut dan cemas di sebuah tempat yang bernama Taman Getsemani. Saudara terkasih, di dalam taman tempat Tuhan Yesus bergumul, dia bergumul atas rasa sakit penderitaan di mana dia akan menghadapi pengkhianatan, penangkapan, kehinaan kayu salib. Bagaimana cara Tuhan Yesus melawan sedihnya? Sebenarnya saudara terkasih, Tuhan Yesus punya banyak waktu. Tuhan Yesus punya banyak waktu untuk melarikan diri. Tuhan Yesus bukan cuma punya banyak waktu untuk melarikan diri. Tuhan Yesus juga punya banyak cara, banyak kesempatan untuk melarikan diri. Dan Tuhan Yesus juga punya kekuatan dan pertolongan yang besar untuk bisa melindunginya. Di lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, itu juga dicatat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 53. Ketika Yesus berkata, atau kau sangkakah bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku yang di sorga, supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara, kata Tuhan Yesus ini mengungkapkan kekuatan pasukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya 12 pasukan malaikat. Saudara, tahukah saudara berapa banyak satu pasukan malaikat? Pasukan ini di dalam bahasa asli dalam Alkitab itu adalah kata legion. Legion itu berasal dari kata asli itu mengacu kepada kesatuan tentara Romawi, dan satu legion itu biasanya terdiri dari 4.000 sampai 6.000 prajurit. Namun ada beberapa legion yang lebih besar itu mencapai 6.800 prajurit kalau ada tambahan auxiliary-nya. Jadi saudara, kalau kita ikuti standar Romawi, satu legion malaikat itu ada 6.000 malaikat, maka 12 legion itu ada 72.000 tentara malaikat. Saudara, satu malaikat itu bisa membunuh berapa tentara Asyur? Di dalam 2 Raja pasal 19 ayat 35 mencatat, satu malaikat bisa dicatat membunuh 185.000 tentara yang gagah perkasa. Jadi kalau 72.000 malaikat itu bisa membuat kehancuran yang luar biasa. Dan dicatat 2 Raja-Raja mengatakan, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Dan keesokan harinya waktu mereka bangun, tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Nah saudara, Tuhan Yesus punya kekuatan yang begitu besar untuk tidak merasa takut, tidak merasa gentar, tidak usah merasa sedih, karena dia punya pasukan yang besar. Namun saudara, Tuhan Yesus tidak menggunakan semua kesempatan untuk melarikan diri. Tidak menggunakan pasukannya untuk menyelamatkan dirinya, untuk bertempur baginya. Namun Tuhan Yesus lakukan apa? Dia memerintahkan murid-muridnya untuk berhenti diam di satu tempat. Supaya apa? Supaya mereka bisa berdoa. Dan Tuhan Yesus sendiri pergi ke tempat yang sedikit lebih jauh. Di situ pun Tuhan Yesus ke sana untuk berdoa. Tuhan Yesus juga membawa 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus dan 2 anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kemudian Tuhan Yesus membawa mereka supaya mereka bisa berdoa bersama dengan Dia. Dan di dalam Taman Getsemani itu Tuhan Yesus mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya kepada 3 orang muridnya dan kepada Bapaknya di sorga. Dia mengungkapkan dia merasa sedih dan
gentar. Nah saudara terkasih, saya mengajak kita merenungkan satu hal yang agak dalam sedikit sampai di sini. Yaitu ada beberapa teolog, ada beberapa pengkhotbah, dia tidak setuju dengan apa yang dicatat di dalam Injil Matius ini. Kenapa? Dia mengatakan sebenarnya yang benar itu di NIV. Dia mengatakan Yesus bukan tipe orang yang bisa merasa gentar. Yesus bukan tipe orang yang bisa merasa takut. Karena Yesus adalah anak Allah yang mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Dan sebelum hal itu terjadi, Yesus sudah mengantisipasi atau selalu siap untuk semua yang akan terjadi. Dia mengatakan, bukankah Yesus sendiri berulang kali mengingatkan para muridnya untuk jangan takut. Yesus berulang kali berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Percayalah kepada Allah. Tuhan akan memeliharamu, Tuhan akan melindungimu. Dan itu yang dipikirkan oleh para teolog atau pengkhotbah ini. Sehingga mereka susah untuk bisa mengkhotbahkan ayat ini. Masakan Tuhan Yesus bisa merasa takut dan gentar. Maka mereka lebih setuju apa yang dicatat di dalam NIV yang mengatakan Yesus began to be sorrowful and troubled. Artinya Yesus merasa sedih. Oke, dia merasa sedih, tapi dia merasa susah. Bukan gentar. Karena tidak mungkin Yesus merasa gentar atau takut. Saudara, kalau seorang anak kecil bernama Liora tadi dia merasa takut, itu suatu hal yang wajar katanya. Karena dia masih kecil. Dia tidak siap untuk pindah ke kota yang lain. Kalau seorang presiden dia merasa takut atau seorang raja merasa takut, maka kita akan bertanya, apakah yang dia takuti? Dia punya angkatan militer yang banyak, dia punya kekuatan yang besar. Apa yang dia mau takuti? Pasti sesuatu hal yang dia takuti, yang dia gumulkan itu ada sesuatu hal yang jauh lebih menakutkan. Di Alkitab mencatat ada seorang raja yang besar dan raja ini pernah merasa takut. Raja ini punya tentara yang begitu banyak, kuasa militer yang begitu besar. Raja ini bernama Raja Belshazzar. Tapi Alkitab mencatat malam itu dia begitu ketakutan, dia gemetar. Kenapa? Karena waktu mereka sedang berpesta pora, mereka makan, minum, mereka menggunakan perkakas-perkakas yang mereka rebut dari kota Yerusalem, Bait Allah. Di situ berpesta. Waktu mereka berpesta, tiba-tiba dalam pesta mereka melihat di tembok ada tangan bergerak-gerak, cuma tangan saja. Dan tangan itu menulis kalimat mene mene tekel ufarsim. Dia tidak mengerti, kemudian meminta diterjemahkan, ditafsirkan oleh Daniel. Kemudian Daniel, Nabi Allah itu berkata, malam ini juga kerajaanmu akan diambil daripadamu. Ketika dia melihat suatu hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya, tangan menulis sendiri, kemudian ditafsirkan apa yang ditulis, dia merasa gemetar, takut sekali, tidak punya kekuatan, tidak punya nyali lagi. Dan betul, malam itu dia dibunuh dan kerajaannya direbut. Raja merasa takut karena ada suatu hal yang begitu menakutkan. Saudara, pernahkah seorang pendeta merasa takut? Seorang pendeta besar bernama Martin Luther, teolog, seorang biarawan di abad 16. Dia begitu gelisah hatinya menyaksikan penyelewengan dilakukan oleh gereja dan juga dalam pengajaran-pengajaran. Akhirnya dia menulis 95 kritik tesisnya. Dia tempelkan di sebuah gereja di kota Wittenberg di Jerman. Waktu itu ada hari raya besar yaitu Halloween yang jatuh pada tanggal akhir Oktober. Dan banyak massa berkumpul dan sengaja dia lakukan itu supaya banyak orang bisa menyaksikan penyelewengan ini dengan membaca tesisnya. Waktu dia memakukan dia pasti merasa takut karena apa? Dia tahu di depannya dia akan menghadapi para penguasa yang akan menangkapnya. Para penguasa yang akan menghukumnya. Dan saat itu baru kejadian. Seorang yang berani melawan ajaran daripada kesesatan itu ditangkap. Lalu dijatuhi hukuman. Hukuman apa? Dibakar hidup-hidup. Orang itu bernama John Huss. Yaitu hidup
di zaman yang sebelumnya Martin Luther. Dan Martin Luther tahu kalau ia ditangkap, ia akan menghadapi hukuman seperti demikian. Maka ketika ia dipanggil di pengadilan, kemudian diminta untuk mencabut semua apa yang ia pakukan itu, ia tidak bisa menaati akan perintah itu. Kemudian dia menuliskan sebuah kalimat yang sangat terkenal. Dia berkata, "Here I stand." Ini sikap saya. Ini sikap saya. Saya harus berdiri untuk menyatakan kebenaran. Saya tidak bisa melakukan hal yang lain. Walaupun hati saya gentar, takut. Tapi saya mau taat kepada Tuhan. Saudara, pendeta pun bisa merasa takut. Banyak karena apa? Karena dia manusia biasa. Dan pagi hari ini ketika kita bersama-sama merenungkan, Yesus merasa takut. Saudara, kalau kita belajar tentang doktrin Yesus Kristus, maka kita akan berpikir tentang siapa diri Yesus itu. Kalau kita semakin mengenal Yesus lebih dalam, maka kita susah seperti teolog-teolog tadi itu mengerti kenapa Yesus bisa merasa gentar. Saudara, Yesus dicatat berulang kali dalam kitab Injil melakukan banyak mujizat yang bisa membuat orang menjadi terpesona, terpukau, tertarik dan melihat kebesaran akan apa yang dia kerjakan. Dia pernah memberikan minum, orang lagi pesta, habis anggur, dia mengubah air menjadi anggur. Dia melakukan kuasa yang besar. Bukan cuma itu, dia pernah memberi 5.000 orang makan dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Lalu di peristiwa lain dia memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Bukan cuma itu saja, Yesus punya kuasa untuk berjalan di atas air, bahkan bisa memerintahkan angin yang ribut, ombak untuk menjadi diam. Dan alam yang mengamuk itu pun taat kepada perintahnya, karena melihat otoritas yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat siapa Yesus lebih dalam lagi, kita bisa melihat Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, saudara terkasih, Yesus punya kuasa untuk membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari masuk ke dalam kubur. Saudara, seorang yang sudah mati 1 hari, 2 hari, maka tubuhnya begitu cepat hancur dan berbau. Kalau tidak cepat disuntik dengan formalin, masuk ke dalam kubur, sudah hancur saudara. Tapi Yesus bisa memanggil Lazarus itu 4 hari untuk keluar dari dalam kubur. Yesus bisa membangkitkan seorang anak muda yang ada di kota lain yang sudah mati. Yesus bisa membangkitkan putri Yairus. Yesus sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta bisa menjadi tahir. Dan Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar lagi. Yesus bisa mengampuni dosa seorang lumpuh. Waktu itu Yesus berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni. Saudara, siapakah Yesus? Kenapa Yesus yang begitu mulia, Yesus yang begitu besar, Yesus yang begitu berkuasa, punya kuasa atas segalanya, bisa merasa takut dan gentar? Apa yang Yesus takuti? Apakah Yesus takut kepada Yudas yang akan mengkhianatinya? Kepada para imam yang akan menangkapnya dengan tentara Romawi dan massa yang akan menyiksanya? Saudara, kalau kita melihat kuasanya, tentu hal itu tidak ada artinya bagi Yesus. Boleh kita bilang itu cuma apa? Cuma upil saja bagi Yesus. Kenapa Yesus merasa takut dan gentar? Saudara terkasih, semua ini terkait dengan apa yang manusia pertama lakukan di Taman Eden. Yaitu dosa yang membuat keterpisahan dengan Allah. Yang Yesus takutkan ialah sebuah cawan yang berisi murka Allah. Cawan yang berisi dosa dunia yang akan Yesus terima. Dan salah satu konsekuensi yang paling mengerikan yaitu keterpisahan dari hadirat Allah. Dan itu yang dicatat dalam Alkitab. Dosa membuat manusia terusir keluar dari hadirat Tuhan. Keluar dari Taman Eden. Yesaya 59 ayat 2 mencatat,
Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Apa yang membuat Allah menyembunyikan Dia terhadap kamu ialah segala dosamu. Keterpisahan dengan Allah ini membuat manusia mengalami sebuah kematian yang diawali dengan kematian rohani, yaitu manusia terpisah dari Allah. Manusia terpisah dari sumber kehidupan. Saudara, kenapa menakutkan terpisah dari Allah? Terpisah dari Allah itu membuat hidup merasa hampa, hati manusia merasa kosong, dan ada suatu ketidakpuasan dari dalam diri manusia, sehingga manusia yang sudah berdosa berusaha untuk memenuhi segala kekosongan di dalam dirinya. Mereka mencari segala sesuatu yang bisa mengisi, bisa menyenangkan, memuaskan dirinya. Mereka cari kemana-mana dalam dunia ini dengan segala kepopularitas. Banyak orang di dalam keberhasilan suksesnya. Seorang penyanyi terkenal bernama Michael Jackson, dia begitu populer, dia begitu banyak uang, dia memiliki segalanya. Namun dia masih terpisah dari Tuhan. Dia masih haus, ada suatu hal yang kosong. Akhirnya apa? Dia mengubah warna kulitnya, dia operasi sini sana. Dia operasi membuat lebih lagi banyak orang bisa mengagumi dia. Dia melakukan derma mana-mana, melakukan aksi untuk membantu anak-anak kanker di seluruh dunia. Supaya dia bisa mengisi ada sesuatu hal yang kosong dalam dirinya. Tapi itu tidak bisa, kenapa? Dia terpisah dari Allah. Dia merasa kosong, merasa hampa. Dia tidak bisa menemukan sesuatu hal yang bisa memuaskan akan kekosongan di dalam dirinya. Kenapa? Sudah terpisah dari Allah. Saudara, ini suatu hal yang begitu mengerikan. Terpisah daripada Allah. Dan dosa sudah membuat sebuah keterpisahan manusia dan Allah yang akan membawa manusia akan terpisah selama-lamanya dengan Allah. Keterpisahan kekal, hukuman dalam api neraka. Dan Matius mencatat, waktu Allah melihat manusia berbuat dosa, Allah begitu benci. Dan kemudian di situ berkata, jauhkanlah dariku, hai sekalian kamu pembuat kejahatan. Saudara, cawan berisi dosa manusia. Ini yang akan Yesus terima, membuat hati Yesus sedih dan gentar. Seorang guru Alkitab, seorang pendeta yang bijak suatu kali berkata, dia mengatakan sebuah kalimat, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya, anak-anak yang ia kasihi, yang merasa dia memiliki segalanya, ke suatu tempat di mana mereka tidak akan memiliki apapun lagi. Cuma Allah saja. Tanpa ada kekuatan, tanpa ada penjelasan, tanpa ada apapun. Tidak ada lagi apa-apa kecuali Tuhan saja. Di situ mereka baru bisa merasakan kebesaran Tuhan. Karena pendeta ini bercerita tentang seorang yang putus asa. Mengeluh kepada dia. Dia berkata kepada pendetanya atau adalah gurunya, dia berkata, Pak Pendeta, hidup saya benar-benar hancur. Kemudian Pak Pendetanya bertanya, seberapa hancur hidupmu? Kemudian sambil menarik rambutnya, menutupi kepalanya dan tangannya, ia meratap, sangat hancur. Segala yang saya miliki habis. Apa semua yang sudah dikerjakan habis. Perusahaan kontrakan dia terbakar, semua habis. Dia bilang tidak ada yang tersisa. Keluarganya juga meninggal, tidak ada yang tersisa. Apa yang tersisa? Yang tersisa, saya cuma tinggal punya Tuhan saja dalam hidup saya. Waktu dia berkata kepada pendetanya, tiba-tiba wajah pendetanya yang tadi begitu berusaha memahami perasaan dia, tiba-tiba wajahnya berseri-seri. Kemudian pendeta berkata, dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang memiliki Tuhan itu sudah cukup untuk menjalani kehidupannya ada di depannya. Karena dia sudah punya kekuatan yang besar untuk memperoleh kemenangan besar dalam kehidupan yang ada di depannya. Saudara terkasih, saudara boleh kehilangan apapun dalam hidupmu. Tapi jangan sampai saudara terpisah atau kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Dan cawan yang berisi dosa ini punya kekuatan untuk membuat manusia terpisah dari hadirat Allah. Oleh sebab itu hati Yesus merasa sedih,
hati Yesus merasa gentar. Karena di taman Getsemani itu Yesus berdoa, Yesus bergumul. Disitulah Yesus akan mulai menjalani kehidupannya yang waktu itu di mana hadirat Bapanya akan pergi dari dirinya. Saudara, taman yang indah, taman yang berisi begitu banyak kehidupan, pohon-pohon yang indah, serangga, kicauan burung yang indah. Yesus senang datang ke tempat itu karena tempat itu tempat yang nyaman bagi Yesus untuk istirahat, untuk rileks, dan terutama untuk berdoa, menikmati hadirat Tuhan. Tapi sebentar lagi taman itu akan berubah menjadi taman kematian. Apa artinya kematian? Keterpisahan dari Allah. Seorang pengkhotbah mengatakan, seseorang yang terpisah dari Allah sebentar lagi akan berubah menjadi tengkorak. Saudara, bukankah dari taman Getsemani ketika Yesus menaati kehendak Allah, di situ tidak lama lagi Yesus akan berjalan menuju suatu tempat yang bernama Golgota. Golgota itu apa? Bukit Tengkorak. Tempat di mana aroma kematian, baunya yang menyengat, menakutkan, mengerikan, terlihat terpampang dengan jelas di mana-mana. Saudara, hal yang paling mengerikan adalah hidup kita ketika kita sudah terpisah dari Allah. Saudara punya keluarga yang bahagia? Keluarga saudara bahagia. Tapi kalau saudara punya keluarga tanpa ada hadirat Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam keluarga saudara pelan-pelan akan menuju kepada, minta maaf, kematian. Saudara punya usaha, pekerjaan, bisnis. Kalau saudara kerjakan saat ini, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, pelan-pelan usaha saudara akan menuju kehancuran. Saudara punya relasi dengan begitu banyak teman, sahabat. Kalau relasi yang saudara bangun, tidak ada lagi hadirat Tuhan, tidak ada lagi penyertaan Tuhan, saudara, perlahan-lahan relasi itu akan menuju kepada kematian. Saudara, hal ini juga terjadi dengan begitu banyak gereja Tuhan. Kenapa banyak gereja Tuhan di Eropa sekarang tidak ada pengunjungnya, tidak ada jemaatnya. Gereja itu akhirnya berubah menjadi museum, bahkan minta maaf dijual ke tempat-tempat lain, dijadikan tempat hiburan, tempat di mana orang datang berkunjung, tempat menjadi koleksi-koleksi, saksi-saksi sejarah. Orang melihat kejayaan gereja di masa lampau. Tapi kini sudah tidak ada ibadah. Bahkan menjadi tempat ibadah penganut lain. Kenapa? Karena Allah sudah tidak hadir di sana. Pelan-pelan tempat itu akan mati. Saudara, hilangnya hadirat Tuhan, hilangnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu adalah suatu hal yang begitu mengerikan. Hilangnya hadirat Tuhan dalam hidup kita, itu adalah suatu hal yang mengerikan. Dan itu yang Yesus gumulkan. Cawan di depannya berisi dosa dunia. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah. Itu membuat hati Yesus gelisah sampai dia berteriak di atas kayu salib dengan sebuah teriakan, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dia tidak merasakan lagi hadirat Allah sebelumnya. Dan dengan Bapa di surga begitu indah, hubungannya begitu harmonis. Tetapi saat itu dia merasakan terpisah dari Bapanya. Karena cawan yang berisi dosa manusia akan ia terima. Saudara, pergumulan di dalam taman Getsemani ini membuat satu sejarah baru bagi dunia. Yesus menanggung keterpisahan dengan Allah supaya manusia menikmati kembali relasi yang indah dengan Tuhan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di taman Getsemani, Yesus menerima cawan supaya relasi manusia itu bisa kembali baik, harmonis dengan Tuhan.
Yesus rela berkorban terpisah dengan Bapaknya di sorga supaya relasi kita dengan Tuhan bisa berbaik kembali. Taman Getsemani menjadi sebuah taman sejarah. Karena taman itu adalah tempat di mana hari ini kita bisa datang ke tempat ini beribadah. Menikmati hadiratnya, menyembah Dia, memuji namanya, dan berdoa mendengarkan firman-Nya. Karena di Taman Getsemani pergumulan itu diselesaikan. Yesus menerima cawan itu. Dan hari ini kita bisa mengundang Allah hadir dalam hidup kita. Kita bisa mengundang Allah hadir dalam gereja kita. Kita bisa mengundang Allah hadir di dalam keluarga kita. Kita bisa mengundang Allah hadir dalam pernikahan kita. Kalau saudara punya masalah dalam pernikahanmu, ribut dalam rumah tanggamu, jawabannya apa? Bukan lari kemana-mana. Bukan harus bagaimana. Cuma mengundang kembali Allah hadir. Di situ kematian akan berubah kembali menjadi kehidupan. Hal yang indah, harmonis akan tumbuh kembali ketika Sang Raja Damai itu hadir di dalam keluarga saudara. Saudara berjuang di dalam karya, di dalam pekerjaan, begitu banyak masalah. Apa kuncinya? Mengundang Allah hadir. Dan sudah saudara miliki karena Taman Getsemani itu sudah ada. Dan apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani akan membawa kita ke suatu taman yang baru. Di mana itu? Itu adalah Taman Allah. Tadinya di Taman Getsemani, taman yang indah itu berubah menjadi taman kematian, taman tengkorak karena Yesus terpisah. Kini kita dibawa ke suatu taman yang baru. Kita baca bersama-sama Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2. Berbunyi demikian, kita baca. 1, 2, 3. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan itu, yaitu di kedua sisi sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon kehidupan itu ada di dalam taman Allah. Kita akan masuk ke dalam taman yang baru. Taman di mana relasi kita menikmati dengan hadirat Allah itu keharmonisan itu dapat kita nikmati kembali. Saudara, Taman Getsemani. Yesus di Taman Getsemani menjadi awal langkah kembali manusia kembali dengan Allah. Relasi yang rusak itu kembali membaik. Manusia kembali dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mencicipi indahnya hadirat Tuhan. Karena ada satu hal lagi yang lebih indah. Di situ Tuhan sudah menempatkan satu pohon. Sebut pohon kehidupan. Di mana kita bisa menikmati kasih dan anugerah Allah. Apa? Menikmati hadirat Allah. Saudara tahukah saudara waktu nyanyi pujian doksologi? Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ya. Terus ditutup dengan apa? Pohon selamat, sumber berkat. Saudara pernah tanya, kenapa dari Allah Tritunggal bisa muncul kata pohon? Apa hubungannya dengan pohon? Nah, saudara, doksologi, keagungan kepada Allah itu membawa kita kepada kehidupan. Pohon kehidupan. Pohon itulah yang dimaksud di sini. Itulah yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan bangsa-bangsa, memulihkan hidup saudara yang menyertai hidup kita. Semua itu bermula daripada kisah Yesus di Taman Getsemani. Saya suka dengan satu lagu yang waktu kecil kita nyanyikan, itu lagu Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ada apa di Taman Getsemani? Ada sebuah pergumulan yang Yesus selesaikan, yang Yesus terima. Saudara, hari ini kita bersuka cita bersama
kita dapat menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Kita dapat menikmati kelimpahan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sebuah kisah di Taman Getsemani, kita memperoleh kehidupan itu kembali. Kita dapat menikmati Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Allah hadir dalam hidup saudara. Saudara, kalau Allah hadir dalam hidupmu, Allah ada bersamamu. Apa yang saudara mau takuti dalam hidupmu? Apa yang bisa membuat saudara gentar dalam hidupmu? Apakah maut, kematian? Apakah sakit penyakit, penderitaan, kebangkrutan, kesengsaraan? Saudara, tidak ada yang kita perlu takuti. Karena Sang pemilik kehidupan hadir menyertai kita. Yesus mengembalikan semuanya. Yesus memulihkan semua karena cinta kasih-Nya. Kiranya Tuhan memberkati saudara di masa Prapaskah ini, mengenang cinta kasih Tuhan yang begitu indah, begitu mulia, begitu agung, begitu besar. Dari sana Yesus menjalani siksaan, penderitaan, hancur. Bahkan Yesaya mencatat wajahnya tidak dikenali lagi. Kenapa? Karena benturan, pukulan, beremuk-remuk dengan apa? Segala kebencian dosa, kuasa iblis yang begitu mengerikan. Itu Yesus tanggung di dalam dirinya. Dan membuat Yesus tidak berbentuk. Alkitab mencatat tidak bisa orang mengenal wajahnya. Karena bengkak, begitu hancur. Bahkan matanya sudah tidak kelihatan karena bengkak di kepalanya. Itu tidak bisa menunjukkan ini betul-betul hancur. Kenapa? Semua kutukan dosa Yesus terima demi kita yang Dia cintai, supaya kita menikmati kehidupan yang kekal. Adakah saudara dan saya bersyukur atas sebuah tempat yang bernama Getsemani, taman di mana Yesus Putra Tunggal Allah bergumul. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita menjalani hidup kita di depan. Sisa-sisa waktu yang Tuhan berikan, kita tidak tahu berapa lama. Tapi kita jalani dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk cinta kasih yang begitu besar. Kita jalani dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kita mau bertransaksi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah melakukan ini kepada aku, saya akan membalasnya. Tidak ada. Kita melakukan dengan suatu ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Saya bisa menikmati akan hadirat-Mu yang indah. Karena apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kiranya ini menjadi momen refleksi kita bersama di masa Prapaskah. Gereja GKK Panakukang mengadakan masa perenungan akan cinta kasih Tuhan. Biarlah kita sama-sama bisa betul-betul mengoreksi akan kehidupan kita di hadirat-Nya yang kudus. Tuhan Bapa dalam surga, tolong kami orang-orang lemah berdosa ini Tuhan. Bagaimana kami bisa sungguh menyelami cinta kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau sudah lakukan di Taman Getsemani. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami Tuhan untuk dapat hidup dengan berkenan kepadamu. Melakukan kehendak-Mu. Sungguh-sungguh mencari isi hati Tuhan. Mau hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Kami serahkan waktu di depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pagi hari ini juga kita bersama-sama akan melanjutkan masuk ke dalam meja perjamuan. Kita akan menghampiri